Kategori hukum-hukum adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan dua buah premis dan kemudian yang ketiga hukum-hukum silogisme kategorik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme disjungtif. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Adelia Diania, Anissa Mutmainah, Bibiana Fitriani, kemudian Dia Syafi'i, dan Yasmin Fahriana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi dan sebuah konklusi. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Pembagian silogisme yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme disjungtif. silogisme kategorik adalah silogisme yang terdiri dari tiga proposisi kategoris, yaitu dua buah premis dan sebuah konklusi. Hubungan antara term tidak bersyarat. Silogisme kategoris merupakan proses penggabungan antara tiga proposisi, yaitu dua menjadi dasar kesimpulan dan satu menjadi kesimpulannya. Unsur-unsur penting yang terdapat dalam silogisme kategoris yaitu ada tiga buah proposisi, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Selanjutnya ada tiga buah term, yaitu term subjek dilambangkan dengan huruf S besar, term predikat dilambangkan dengan huruf P besar, dan term antara dilambangkan dengan huruf M besar. Premis mayor adalah premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor adalah premis yang termnya menjadi subjek, dan yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah term antara. Contohnya, semua tumbuhan membutuhkan air sebagai premis mayornya. Akasia adalah tumbuhan sebagai premis minornya, dan akasia membutuhkan air sebagai Kemudian yang ketiga hukum-hukum silogisme kategorik. Hukum-hukum dalam silogisme kategorik yaitu apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga, seperti semua yang halal dimakan menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan, jadi sebagian makanan tidak halal dimakan. Terus yang B, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga, seperti semua korupsi tidak disenangi, sebagian pejabat adalah korupsi, jadi sebagian pejabat tidak disenangi. Terus yang C, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan, seperti beberapa politikus tidak jujur. Terus banyak cendekiawan adalah politikus, jadi banyak cendekiawan tidak jujur. Kesimpulan yang dihasilkan dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Oleh karena itu, kesimpulan seperti sebagian besar pelaut dapat menganyam tali. Terus Hasan adalah pelaut, jadi kemungkinan besar Hasan dapat menganyam tali secara baik itu tidak sah. Terus yang D, dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun, karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan dapat diambil bila sedikitnya salah satu premisnya positif.
Terus kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar, itu tidak ada kesimpulan. Terus yang E, paling tidak salah satu term penengah harus tertebar atau mencakup. Dari dua premis yang term penengahnya tidak tertebar akan menghasilkan kesimpulan yang salah, seperti semua tanaman membutuhkan air, manusia membutuhkan air, jadi manusia adalah tanaman. Terus yang F, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada di premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah, seperti kerbau adalah binatang, kambing bukan binatang, jadi kambing bukan binatang. Di sini tuh binatang pada konklusi merupakan term negatif, sedangkan pada premis adalah positif. Terus yang G, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain, seperti bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan, jadi Januari bersinar di langit. Kesimpulannya, bulan pada premis minor adalah nama dari ukuran waktu yang panjangnya 31 hari. Sedangkan pada premis mayor berarti planet yang mengelilingi bumi. Terus yang H, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan middle. Apabila terdiri dari sebuah tema tidak bisa diturunkan konklusi. Begitu pula terdiri dari 2 atau lebih dari 3 term, seperti tangan saya menyentuh meja, meja menyentuh lantai, jadi tangan saya menyentuh lantai, tidak sah. Terus dalam contoh tersebut terdapat 4 term, yaitu tangan saya menyentuh meja, meja, dan menyentuh lantai. Jadi tidak ada konklusi yang dapat diambil. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Ada 4 macam tipe silogisme hipotetik, yaitu silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui antisiden, yang kedua premis minornya mengakui konsekuensinya, yang ketiga premis minornya mengingkari antisiden, yang keempat premis minornya mengingkari konsekuensinya. Ada hukum-hukum silogisme hipotetik, yaitu bila A terlaksana maka B juga terlaksana, bila A tidak terlaksana maka B juga tidak terlaksana, tidak sah sama dengan salah. Bila B terlaksana maka A terlaksana, tidak sah sama dengan salah. Bila B tidak terlaksana maka A tidak terlaksana. Disjungtif ialah silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif. Premis minor menyatakan atau memungkiri salah satu dari kemungkinan yang disebut dalam mayor. Kesimpulan mengandung kemungkinan yang lain. Keputusan disjungtif ialah keputusan yang di dalamnya terkandung suatu pilihan antara 2 atau lebih kemungkinan, menunjukkan apa yang disebut suatu alternatif. Dinyatakan dengan kalimat dengan atau. Disjungtif dalam arti sempit hanya mengandung 2 kemungkinan, tidak lebih dan tidak kurang, tidak dapat bersama-sama benar, dan tidak ada kemungkinan ketiga. Jadi, dari kedua kemungkinan yang disebut hanya satu dapat benar. Jika kedua kemungkinan itu bersama-sama benar atau ada kemungkinan ketiga, maka silogisme itu tidak sah. Disjungtif dalam arti luas juga mengemukakan pilihan antara 2 kemungkinan, A atau B, tetapi kemungkinan-kemungkinan yang disebut itu dapat juga bersama-sama benar atau ada kemungkinan ketiga. Jadi, satu kemungkinan benar, yang lain mungkin benar juga sebab dapat dikombinasikan. Silogisme disjungtif dalam arti sempit atau dalam arti luas mempunyai 2 tipe. Yang pertama, premis minornya mengingkari salah satu alternatif, konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain. Yang kedua, premis minor mengakui salah satu alternatif, kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain. Pengertian dilema. Dilema adalah argumentasi, bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan silogisme diskutif. Hal ini terjadi karena premis mayornya terdiri dari 2 proposi hipotensik dan premis minornya 1 proposi diskontik. Contoh A. Jika engkau berbuat adil, manusia akan membencimu. B.
Jika engkau tidak berbuat adil, dewa-dewa akan membencimu. Sedangkan engkau harus berbuat adil atau tidak adil. Berbuat adil atau tidak, engkau akan dibenci. Cara mengatasi dilema. 1. Dengan memiliki kaustilisme primes mayor. Dan 2. Dengan meneliti alternatif yang dikemukakan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.